Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya warga Al-Fahad? Semoga selalu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang bisa bertemu hari ini. Saya Mukhlisin dan tentu saja ingin mengajak semua yang ada di sini, kita akan berdiskusi dan berbincang mengenai bagaimana menyikapi kondisi sistem pembelajaran kita yang berubah dari yang sistem awalnya adalah tatap muka dan saat ini berubah menjadi sistem pembelajaran jarak jauh. Dan untuk membahas hal ini saya tidak sendirian, ada tim dari bimbingan konseling dari Sekolah Islam Al-Fahad yang kali ini bersama saya dan akan berbagi untuk seluruh warga Al-Fahad. Assalamualaikum Bunda Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Izin keadaannya pada pagi hari ini? Sehat alhamdulillah ya. Kita ini sebenarnya jaraknya harusnya 1 meter. Tapi untuk hari ini ya jaraknya agak diperdekat. Tapi insya Allah kita berdua dalam kondisi yang fit dan kita berharap juga seluruh warga Al-Fahad kita mengalami hal yang sama, baik yang ada di rumah ataupun juga yang mungkin tengah melaksanakan rutinitas hari-harinya. Baik, Bun. Ya. Ini sudah hari ke-14. Ya, sudah hari ke-14 santri dirubah pola pendidikannya dari yang sebelumnya belajar di sekolah, bertatap muka, kemudian berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Tapi dengan adanya kondisi saat ini dalam artian ada wabah virus ya COVID-19 mengakibatkan terjadi perubahan sistem. Ya, Bunda mungkin mau say hello dulu untuk para santri kita yang ada di rumah dan juga orang tua, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kondisinya anak-anak Bunda yang ada di rumah? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul lagi di Sekolah Islam Al-Fahad dalam melaksanakan kegiatan atau rutinitas kita sehari-hari. Mungkin ada sebagian yang awalnya Pak Icin dia merasa aduh asik, aku bisa libur sekolah. Betul. Ya. Tapi mungkin lama-kelamaan 1 hari masih aman, 2 hari, 3 hari, begitu selanjutnya mungkin sudah mulai merasakan yang namanya bosan atau jenuh ya. Betul. Tidak hanya para santri tapi juga mungkin orang tuanya juga mengalami hal yang sama gitu. Yang tadinya beraktivitas mengantar jemput anak sekolah atau ada aktivitas yang lain sehingga dipaksa untuk atau diharuskan untuk berdiam diri di rumah atau melakukan semua kegiatan itu di rumah. Ya. Kalau dari sisi psikologi atau kita melihat dari sisi tumbuh kembang anak begitu ya, ini sudah hari ke-14 anak-anak dirumahkan ibaratnya, ataupun anak-anak belajar walaupun belajarnya sistem belajarnya jarak jauh, menjadi tadi Bunda sudah menyinggung bahwa mungkin saja sudah muncul saat ini kebosanan dan lain-lain. Kira-kira kalau dari sisi perkembangan tumbuh kembang sendiri apa sih yang sekarang mungkin sekali dirasakan oleh santri-santri kita? Oke. Seperti yang sudah Bunda bahas tadi, yang pertama mereka awalnya merasa nyaman, kemudian muncul rasa bosan atau jenuh, kemudian meningkat lagi, muncul lagi rasa takut atau cemas ya. Dengan kondisi mungkin kan mereka di rumah tidak hanya fokus belajar tapi juga menonton televisi. Betul. Dengan banyak berita-berita yang masuk tentang virus corona tersebut. Betul. Jadi mereka ketakutannya seperti apa? Ketakutan bahwa aduh aku bisa nggak ya beraktivitas lagi? Betul. Aku bisa nggak ya balik lagi ke sekolah kumpul dengan teman-teman? Sedangkan santri kita itu terutama atau khususnya untuk yang boarding itu setiap harinya mereka itu sudah terjadwal dalam semua kegiatannya. Jadi mulai berkomunikasi dengan teman-teman, dengan para ustadz-ustazah gitu kan, yang tadinya mungkin sempat ada gangguan sosialisasi atau yang biasanya dia pendiam waktu SD gitu Pak ya, ketika ketemu dengan teman-teman baru di lingkungan sekolah Al-Fahad ini, sosialisasinya mulai membaik. Dengan keadaan adanya virus ini bisa jadi berubah menjadi tidak baik lagi. Mengulang memori lama. Iya, jadi karena ruang lingkupnya itu terbatas, dia hanya berkomunikasi dengan orang tua, adik atau kakak atau orang-orang yang ada di rumah. Sehingga
gangguan sosialisasi itu akan muncul kembali seperti itu. Ada peluang ke arah situ ya? Ada peluang. Kemudian juga apa ya? Anak-anak juga akan merasa seperti ruang gerak mereka itu terbatasi, Pak. Ya itu tadi intinya sosialisasi mereka akan berkurang jauh ya, dari sekali, jadi kan kita berharap bahwasanya para santri di rumah yang mungkin sekarang sedang menyaksikan tayangan kita mungkin merasakan hal yang sama. Yuk kita sama-sama terus ngikutin perbincangan ini, kira-kira nanti di ujung Bunda Devi akan ngasih tips dan trik seperti apa sih agar kebosanan itu bisa kita redam, kemudian kita bisa enjoy ataupun juga menikmati semua proses yang ada. Bun, ada pertanyaan berikutnya adalah bahwa sampai dengan saat ini kita belum tahu kapan ketetapan mengenai belajar di rumah ini akan berakhir dan KBM akan kembali normal. Artinya potensi bahwa santri mengalami kebosanan, kemudian orang tua mengalami yang namanya kebingungan, itu akan sangat besar. Kira-kira dari Bunda sendiri ada saran untuk para wali santri mungkin yang saat ini juga tengah berpikir, oh aku harus ngapain ya, aku harus ngapain gitu. Jadi di sini juga Bunda selaku orang tua, jadi anak Bunda juga posisinya belajar di rumah. Betul. Jadi kadang memang sedikit bingung, aduh hari ini mau ngapain ya, aduh kayaknya bosen tiap hari itu kegiatannya seperti ini gitu. Jadi kalau tips dari Bunda atau yang biasa Bunda lakukan di rumah, itu pertama kali adalah bagaimana caranya kita selaku orang tua itu membuat situasi atau kondisi lingkungan rumah itu menjadi nyaman. Minimal nyaman dulu untuk anak-anak. Mungkin dari segi kebersihan, seperti itu Pak ya. Kemudian juga fasilitas-fasilitas anak di rumah itu dicukupi. Apa saja sih fasilitas, dalam arti bukan anak terus dikasih handphone satu-satu, itu tidak. Jadi fasilitas misalnya TV, televisi ada gitu kan, permainan. Kemudian di sini ya sepeda. Orang tua juga di sini dituntut untuk lebih kreatif, ya. Jadi banyak hal yang bisa dijadikan sebagai objek pembelajaran, ya. Salah satunya mungkin kertas juga bisa jadi media sebenarnya. Atau kalau mungkin bisa kan ibu-ibu lagi masak gitu ya, biasanya kalau anaknya cewek itu boleh dilibatkan. Kalau laki-laki biasanya kalau ayahnya itu ada kegiatan, misalnya biasanya kalau di rumah itu kan kalau bapak-bapak ada aja Pak ya yang dikerjain, mulai dari bersihin kipas angin mungkin, bongkar-bongkar mesin motor. Nah itu anak laki-lakinya boleh dilibatkan, mencuci motor, iya, atau barang pribadi mereka, misalnya seperti sepeda, ya apa dicuci gitu kan. Kemudian juga selain itu juga orang tua juga harus lebih ekstra memberikan semangat dan perhatian gitu. Jadi jangan ketika di rumah itu malah sibuk masing-masing. Ibu sibuk masak, yang bapak tadi sibuk mengerjakan pekerjaan ya betul seperti gitu itu. Ya. Yang adik main sendiri, yang kakak mantep di rumah. Kadang orang aman, yang penting anakku diem aja. Atau mungkin nggak Bun, kita boleh nggak sih sebenarnya melakukan semacam morning briefing gitu. Jadi di pagi hari, ayo anak-anak kita schedulekan hari ini kita mau ngapain gitu ya. Jadi dijadwalkan ya. Sehingga satu harinya full dengan aktivitas yang kita mau ngapain, kakak mau ngapain hari ini, jadi atau adik mau ngapain hari ini, ayah ngapain, seperti itu ya. Sama satu lagi Pak, jangan lupa memberikan semangat, motivasi dan juga reward untuk anak-anak kita. Itu penting sekali. Ya. Terkadang juga tidak mesti hadiah sih Pak. Kadang-kadang pujian itu sangat dibutuhkan dalam kondisi yang seperti ini. Dari hal kecil saja, yang biasanya anak tidak pernah merapikan tempat tidur. Ketika hari itu dia berusaha untuk merapikan atau membersihkan tempat tidur, nggak apa-apa, kita kasih pujian. Kadang-kadang kita orang tua juga harus dituntut sebagai agak-agak sedikit lebay lah Pak kalau bahasa kita ya. Nah, misalnya nih kalau Bunda biasanya, ya ampun Dek,
pinter ya, udah bisa beresin kamarnya, ih bagusnya anak mama, ya pujian-pujian yang seperti itu. Betul, apalagi kalau mereka mungkin yang sudah sambil menghafal. Gitu betul. Kak, kalau misalnya hafalannya hari ini finish, nanti sore bunda masakin apa? Sesuai dengan favoritnya. Nah, apalagi kalau, nah ini kan Senin Kamis, biasanya Kamis kita melakukan tradisi puasa. Boleh Umi di rumah atau Abinya di rumah. Jadi kalau puasanya full hari ini sampai dengan azan maghrib, akan bunda masakan makanan favorit kakak. Atau ditawarin deh, kakak mau makan apa sih? Nanti biar kita siapkan. Untuk menu buka puasanya. Betul sekali. Jadi kalau kita bisa summarize tadi dari yang Bunda Devi sampaikan bahwa sebaiknya para Umi dan Abi yang kebetulan saat ini anaknya belajar di rumah, yang pertama tadi adalah menjaga kondisi rumah ya, harus dalam kondisi nyaman terlebih dahulu. Kemudian yang kedua mungkin menjaga mood juga ya, untuk menjaga mood anak-anak. Kemudian tadi merencanakan jadwal dalam harian seperti apa, jadi semacam ada morning greeting atau kegiatan lain perencanaan untuk satu hari yang melibatkan para anak-anak ya. Betul. Kemudian selalu berusaha melibatkan anak-anak ya dalam aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, apakah itu memasak untuk para ibu-ibu ataupun juga para umi. Dan juga mungkin kalau abinya sedang tadi mencuci motor dan lain-lain juga diikutkan dalam melibatkan dalam keterlibatan anak ya. Dan yang terakhir tadi jangan lupa juga untuk berusaha untuk memberikan reward ya terhadap anak. Rewardnya tidak mesti dalam berbentuk hadiah selalu, tetapi bisa jadi dalam bentuk pujian atau dalam bentuk menu masakan yang favorit gitu ya, atau hal-hal lain yang sekiranya dianggap ini spesial untuk anak tersebut ya. Baik, Bun, ini terakhir kita sebelum closing dari perbincangan hari ini. Kalau tadi dari sisi orang tua yang harus dilakukan, sebaiknya dilakukan oleh orang tua seperti apa? Kemudian bagi santri sendiri ya, apa sih kiat-kiatnya gitu ya, apa tips dan triknya biar bisa melewati hari-hari ini dengan nyaman gitu ya, bisa menikmati proses yang baru gitu ya, bisa menikmati beradaptasi kembali dan tetap fokus untuk pembelajaran apa yang sebaiknya santri-santri kita lakukan. Oke. Kalau untuk santri, biasanya kan kalau santri ini kegiatannya banyak di dalam kamar, karena kamar itu adalah tempat mereka untuk istananya. Iya, jadi aku mau ngapa-ngapain itu pokoknya nyamannya itu di kamar. Jadi yang pertama itu adalah ciptakan suasana yang nyaman di lingkungan atau di kamar kita itu. Jadi minimal satu harus bersih. Kedua, kalau bunda dulu gini Pak. Jadi kalau mulai merasa bosan, biasanya bunda suka ganti-ganti posisi kamar. Nah, posisi tempat tidur, lemari atau interior kamar itu diganti gitu kan. Ya, ibarat apa sih, jamnya di sebelah sini, nanti dirubah jadi di dekat pintu gitu kan. Lemarinya juga posisinya dirubah gitu, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi ciptakan dulu rasa nyaman. Atau bisa jadi figura yang selama ini gambar artis idola diganti menjadi kaligrafi. Iya, bisa. Atau kalau bunda dulu Pak, kalau dapat hafalan dari guru, itu bunda tulis di kertas dengan apa ya, spidol yang warna-warni ditempel. Jadi kalau posisi bunda tidur di sini, nempelnya di depan. Jadi sambil tidur, kalau agak susah tidur, akhirnya kita sambil baca-baca ngapal, ujung-ujungnya kan akhirnya bisa hafal. Itu satu. Kedua, nah ini yang paling penting, kenali dulu pola belajar kita itu seperti apa. Ya, itu sangat penting Pak, karena banyak tipe santri pada saat belajar itu dengan tipenya berbeda-beda. Jadi ada yang kalau dia belajar itu mau di tempat yang sunyi atau senyap, tidak mau diganggu oleh satu orang pun ya. Ada yang ketika dia belajar itu sambil mendengarkan musik dengan kondisi ruangan yang tertutup. Ada yang belajar itu dia mau di luar ruangan atau ruangan terbuka ya, biasanya sambil nonton TV gitu ya, atau dengan kegiatan yang lain dengan posisi yang berbeda-beda. Ada yang sambil duduk, mungkin ada yang sambil tengkurepan. Nah, ini kadang-kadang orang tua juga suka nggak tahu atau nggak paham. Kadang-kadang mikirnya gini, belajar nggak sih? Kok sambil nonton TV, TV-nya hidup gitu ya? Padahal itu
Pola mereka seperti itu. Dengan cara seperti itu justru mereka lebih mudah untuk menyerap materi, sehingga bisa mengeksplorasikan materi apa saja sih yang akan saya kembangkan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir adalah selalu ingat kenangan-kenangan indah dengan teman-teman yang ada di sekolah, sehingga akan muncul rasa rindu ya. Kalau kita nih, lu kapan ya gitu, kok kita bisa kumpul lagi ngobrol sama teman-teman, terutama untuk yang boarding. Biasanya anak-anak boarding ini sebelum tidur, Pak Izin, terutama yang cewek ya, yang cewek itu biasanya suka melakukan cerita-cerita apa ya, curhat ya. Tadi bahasa kerennya gibah-gibah manja. Nah, gibah-gibah manja gitu ya. Jadi ingat masa-masa indah ketika kalian berada di sekolah, ada di asrama gitu ya. Boleh berkreasi sambil berkreasi, Pak. Jadi untuk anak-anak yang kreativitasnya itu lumayan bagus, nggak apa-apa, disalurkan. Jadi ngomong sama uminya, "Mi, aku pengen bikin apa?" gitu. Misalnya, kalau yang masak silakan dengan dunia masaknya. Kalau yang hobi bikin apa ya, hiasan-hiasan dinding, silakan gunakan waktu luang gitu, biar nggak bosen, biar nggak jenuh gitu, sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati oleh santri tersebut. Dan mungkin juga perlu kesadaran diri dulu kali ya, di awal, bahwa kesadaran diri bahwa kondisi saat ini adalah salah satu bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita semua, kita umatnya, sehingga kita akan dinilai sebenarnya sejauh mana kekuatan kita dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi segala cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Bunda, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Nanti kita ngobrol di lain sesi, terutama tadi mengenai saya tipe belajarnya seperti apa ya. Nah, jadi ada sesi lagi nanti kita akan bahas itu. Nah, warga Al-Fahad yang saat ini tengah melihat ataupun juga menyaksikan Al-Fahad TV, tentu saja perbincangan ini kami peruntukkan bagi Anda, bagi wali santri, bagi santri kami yang sudah 14 hari tidak berada di lingkungan Al-Fahad. Kita terus berdoa, kita terus berikhtiar, semoga kiranya wabah ini akan segera berakhir dan kita akan kembali dapat ke sekolah, menjalankan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan baik, kemudian semakin optimal. Jangan lupa untuk terus mengupdate diri gitu ya, kemudian berikhtiar, menjaga jarak, menjaga kesehatan, sehingga pada saat jadwalnya nanti masuk ke sekolah kita sudah siap dengan pemikiran yang baru, dengan ilmu yang baru, dengan bekal yang baru. Kita berjumpa di lain kesempatan. Kami tutup perjumpaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.